Bagaimana kita menjadi aku yang baru? Yaitu kita renewing of the mind, pembaruan cara berpikir kita. Gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya kan males sih, orang biasa begitulah. Nah, saya kasih contoh kasus begini. Ada 3 ayat saya mau sharing. Ayat ternyata kan gini ya, kalau kita pelajari Alkitab itu firman Tuhan, ada ayat di Ibrani ini contohnya, nanti ada ayat di Matius, ada ayat di Yohanes misalkan ya. Ternyata waktu kita baca, kita jejerin, loh ini mengandung satu buah arti yang jadi baru sekali. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya, pasti tahu lah gitu ya. Nah, saya kasih contoh begini. Ibrani 2 ayat 8 bilang begini. Kita baca sama-sama lagi, meskipun bareng-bareng. 1, 2, 3. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini ngomong mengenai Allah Bapa ya. Saya ulang ya. Segala sesuatu telah Bapa taklukkan di bawah kakinya Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang Bapa kecualikan yang tidak takluk kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Yesus. Oke, ini ayatnya, jadi kan ini pernyataan gitu ya, Bapa itu sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus loh, dia bilang gitu ya. Dan dalam menaklukkan segala sesuatu, tidak ada yang dikecualikan, yang tidak takut kepada Yesus. Semua sudah di bawah kaki Yesus. Katakan amin. Ya. Tapi, ayat ini bilang selanjutnya begini, sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Yesus. Maksudnya gimana? Secara yuridis formalnya gitu ya, waktu Yesus mati dan bangkit, segala sesuatu itu sudah ditaklukkan di bawah kakinya Yesus. Sedikit latar belakang sedikit ya, mungkin kita semua ngerti juga tahu gitu ya, bahwa waktu zaman Adam, Tuhan serahkan seluruh dunia ini kepada Adam gitu kan. Adam, kamu manage lah, kamu usahakan yang terbaik gitu kan. Lalu Adam ketipu oleh iblis, maka seluruh miliknya Adam ini jatuh ke tangan iblis. Oke. Tapi that's why ini benar, ini secara yuridis formal juga benar. Makanya waktu iblis mencoba Yesus, iblis bilang kan, oke, kalau engkau nyembah aku Yesus, aku berikan segala sesuatu padamu. Yesus enggak membantah itu. Yesus nggak bilang, lu jangan seenaknya lu, itu bukan punya lu. Enggak. Ternyata memang sejak zaman Adam itu pemilikan segala sesuatu itu jatuh ke tangan iblis. Tapi berita baiknya adalah waktu Yesus mati dan bangkit, ayat ini mulai berlaku. Segala sesuatu dibalikin lagi kepada Tuhan. Aku ambil alih lagi iblis. Dan Yesus kembalikan lagi kepada anak cucunya Adam, yaitu kepada kita. Nah, segala sesuatu telah ditaklukkan. Oke, ini konsepnya dulu. Oke, saya lanjutin dengan sebuah ayat lain. Gini, Matius 18:18. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya tanya, ayat ini kapan diucapkan Yesus? Sebelum atau sesudah kematian dan kebangkitan? Ada yang mau jawab? Takut kejebak. Sebelum kematian Yesus. Sebelum, betul Karena Pak. ini pengakuan Petrus. Ini pengakuan Petrus. Ini pengakuan Petrus. Yes, that's right Pak. Ini sebelum Yesus mati, gitu ya. Nah, sebelum Yesus mati tadi ya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi, apa Yesus bilang begini, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terikat di surga. Oke. Nah, sekarang kemudian di Matius sekian, Matius berapa ya? Matius 25 gitu dan seterusnya. Yesus mati dan bangkit. Dan kemudian rasul-rasul, zaman rasul-rasul dan sebagainya. Dan ada ayat ini, segala sesuatu telah. Oke. Nah, maka sekarang ini, ayat ini sebetulnya kita harus baca agak berubah. Sekarang kita bacanya harusnya begini. Apa yang kamu ikat di dunia ini, itu pasti sudah terikat di sorga. Kenapa? Karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya Yesus. Nangkep nggak? Sebelum Yesus mati, Yesus bilang, ya nanti apa yang kamu ikat akan. Karena belum gitu ya. Tapi begitu Yesus mati dan bangkit, itu kondisi, situasi dan kondisinya apa?
istilahnya terms and condition-nya itu berubah istilahnya gitu. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, maka Yesus sekarang kalau mau ngomong, Yesus akan bilang gini, kalau kamu ikat sesuatu di dunia, itu SK-nya sudah ada di surga. Nangkep nggak? That's why ya kalau kita bilang saat ini kita ketemu satu penyakit orang sakit apa kanker lah gitu, waduh Pak ini udah nggak bisa diobati Pak, dokter bilang udah stadium 4 Pak, gini. Kita bisa bilang, oke, dokter bisa bilang demikian. Ilmu medis bilang nggak ada obatnya. Tapi firman Tuhan bilang, roh kanker pun, even, itu sudah takut di bawah kaki Kristus. Amin. Nangkep nggak? Segala sesuatu, tidak ada kecuali, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Maka, sekarang, apa yang kamu ikat di dunia, kalau kamu ikat di dunia, roh kanker ini itu sebetulnya sudah terikat ke sana. Sekarang kamu cuma eksekusi aja. SK-nya istilahnya apalah namanya gitu. SK-nya itu keputusannya sudah di surga itu sudah. Apa yang kamu ikat di surga pasti sudah. Apa yang kamu ikat di dunia itu pasti sudah terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia itu pasti sudah terlepas di surga. Nah, ini kita bisa bahas panjang ini ayat ini ya. Kalau dari segi surga dan dunia levelnya berbeda dan sebagainya bisa gitu ya. Tapi saya bahas dari ayat ini aja tadi ya. Ini ngomong mengenai apa? Renewing of the mind. Renewing of the mind itu pentingnya kayak begini loh. Tadi saya bilang ada orang Kristen yang nggak bisa mengalami janji Tuhan. Why? Karena pikirannya masih terikat oleh pola pikir yang lama. Sayang, padahal ada ayat-ayat yang menyatakan, saya bukan merubah ayat gitu ya, tapi ada implikasi yang harus berubah karena pekerjaan Kristus, karya Kristus. Ada implikasi yang harus berubah, ya kan? Ya itulah Yesus sebelum dan sudah mati, sebelum dan sudah kebangkitan itu beda kasusnya, skenario-nya sudah beda banget gitu kan. Oke, saya kasih satu ayat lagi, Yohanes 14:12. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Coba aku pergi kepada Bapak. Kita bilang, Tuhan gimana mungkin aku lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kau lakukan? Mana mungkin? Engkau itu Tuhan. Ya iya, Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi, tapi kan kita nggak bisa bilang, Yesus bohong, ayatnya ini nggak berlaku. Kan nggak mungkin begitu. Ayat ini benar. Bagaimana kita menjelaskannya? Cuma itu kan masalahnya kan. Nah, saya jelaskan begini. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu ini doktrin teologi yang sehat. Gitu ya. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, tapi Yesus waktu mengerjakan mujizat segala macam, itu Yesus kerjakan sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kita nggak pernah mikir ke situ ya. Kalau begini loh, kalau Yesus bikin mujizat sebagai Tuhan, kita bilang ya wajar lah, itu kan dia Tuhan, bikin mujizat ya itu tiap hari juga bikin mujizat Tuhan. Gitu. Tapi kalau Yesus bikin mujizat sebagai Tuhan, artinya kita nggak bisa ngikutin. Tadi keluhan kita jadi gitu, mana mungkin Tuhan melakukan yang lebih besar bahkan daripada yang kerjakan, nggak mungkin dong Tuhan. Nah, tapi kuncinya begini, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia mengerjakan mujizat ternyata sebagai 100% manusia yang mengandalkan 100% Roh Kudus. Buktinya mana Pak? Jangan ngomong sembarangan. Ingat mujizat pertama itu apa sih? Air jadi anggur di Kana, itu kan mujizat pertama, itu benar pertama loh. Alkitab mencatat pertama, nggak ada sebelumnya gitu ya. Nah kalau nanti kita nggak bahas baca kitabnya, tapi nanti baca sendiri. Sebelum kejadian mujizat di Kana, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus dibaptis dan saat itu Roh Kudus turun atas dia dan ada suara Allah Bapa, inilah anakku yang kasih, padanya aku berkenan, gitu kan ya. Jadi sebelum itu
sebelum baptisan Roh Kudus. Yesus nggak bikin mujizat tapi. Betul? Jadi mujizat pertama yang Yesus kerjakan itu adalah dia depend, dia bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Dan itu sebabnya Yesus bisa bilang Yohanes 14 ayat 12, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ini kita semua orang percaya pada Tuhan, ya lihat, pada Yesus, kita percaya. Artinya nih, firman ini buat kita semua loh. Iya, barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Tapi poin saya begini, jadi new me, ngomong mengenai aku yang baru tadi ya. Pelan-pelan. Jadi ya kita nggak mau ngomong mengenai aku yang baru cuma sekedar di permukaan seperti Michael Jackson gitu ya. Kita mau new me yang sesuai kehendak Tuhan untuk buat kita apa gitu ya. Nah, new me yang buat kita adalah tadi manusia itu roh jiwa tubuh. Roh kita sih Tuhan sudah perbarui. Tubuh belum, nanti itu juga pekerjaan Tuhan. Sekarang bagian kita adalah sanctification. Pembaruan akal budi. Roma 12 ayat 2 itu. Caranya gimana? Kita baca firman setiap hari. Oke. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya yang tadi barusan saya bagikan ini ya, bahwa kita akan bisa menikmati janji-janji Tuhan kalau kita berubah cara kita berpikir. Saya kasih contoh terakhir nih sebelum kita tanya jawab mungkin ya kalau ada. Masih banyak orang yang berpikir bahwa wah COVID ini dari Tuhan. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang berpikir begitu kan ya. Wah COVID dari Tuhan, ya bahkan kalau orang-orang saudara-saudara kita yang seberang sana itu kan akan bilang begitu, ini COVID ya dari Tuhan. Cuma saya bilang begini loh, kalau COVID dari Tuhan, kita udah nggak bisa doa. Kita mau doa apa coba? Aku tengking COVID, Tuhan bilang, nggak bisa, itu dari aku. Nggak mungkin kita berdoa menentang COVID kalau kita bilang COVID dari Tuhan. Saya kasih ini kesaksian yang terakhir, tadi terakhir mulai 2014 kalau nggak salah waktu Pak Jokowi masih jadi gubernur, kan banjir besar tuh, kan ingat nggak 2014? Dan itu waktu itu ada kejadian ada orang tenggelam di gedung UOB, ada yang ingat? Ada orang di basement, driver kayaknya, tiba-tiba banjir, air itu masuk sampai ke basement, mereka nggak sempat keluar, 2 orang at least meninggal. Gitu. Nah itu kantor saya itu tepat di seberangan dengan UOB. Hari pertama kita nggak bisa masuk kantor, hari kedua kita ngerobok gitu, air masih sedengkul, gitu, kita masuk ke kantor berapa orang, terus kita belum bisa kerja, ini kita ngapain? Kita doa lah, gitu. Namanya juga kantor gereja gitu ya, kita doa. Terus kita doa apa dalam situasi begini? Waktu itu juga saya mikir gini loh, ini banjir. Banjir itu kan karena hujan. Hujan kan alam. Alam kan Tuhan. Nah kalau dari Tuhan bagaimana kita mau doa apa gitu kan Tuhan. Tapi tiba-tiba saya waktu lagi doa itu tiba-tiba saya dapat sebuah pemikiran begini. Ini ada orang mati loh, ada orang meninggal. Itu bukan cuma 2 orang gitu, ya. Ada beberapa orang lagi yang meninggal karena kesetum, ada yang sakit dan sebagainya gitu. Dan tiba-tiba saya dapat pemikiran, kalau orang sampai meninggal itu bukan kehendak Tuhan. Yang meninggal itu namanya adalah ya nama seberang. Dan saya yakin Tuhan nggak mau, Tuhan tidak menghendaki seorang itu binasa. Ini orangnya binasa. Belum sempat ketemu Tuhan tuh kayaknya tuh. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. So, sejak itu saya mulai mikir, iya ini kehendak Tuhan. Nah, kalau bukan kehendak Tuhan, kita masih bisa doa. Benar ya? COVID bukan dari Tuhan. Oke, aku tolak dalam nama Yesus. Penyakit ini bukan kehendak Tuhan kok. Oke, aku tolak dalam nama Yesus. Cara berpikir kita harus berubah. Tapi begitu cara berpikir kita adalah ini dari Tuhan, ya sudah, terima jadi aja deh. Lu nggak bisa ngapa-ngapain juga, lu doa juga percuma. Misalnya gitu ya. Oke, sebelum kita tutup dulu ya, kita doa dulu sebentar.